Horas, 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 balik akademi di tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita bahas dulu ya tentang dua anggota Polda Metro Jaya dipecat terkait kasus DWP pemerasan ya, Jakarta Warehouse Project. Kombes Donald dan AKP Yudi, ini dari Kumparan News. Ya, jadi dikatakan di sini dua anggota tersebut, kedua anggota tersebut dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan saat acara Jakarta Warehouse Project di JI Expo Kemayoran beberapa waktu lalu. Dua polisi yang dipecat itu yakni ex Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Donald Perlaungan Simanjuntak, dan ex Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ya. Sudah sidang etik katanya PTDH ya. AKP Yudi Triananta Saiful. Sebelum dipecat, keduanya sudah dimutasi ke pelayanan markas Yanma Polda Metro Jaya. Terhadap terduga masing-masing pelanggar telah diberikan keputusan Majelis Komisi Sidang Etik Profesi Polri, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat PTDH, kata Karopenmas Humas Polri. Ya, inilah orangnya, Donald Perlaungan Simanjuntak, memalukan ya, Direktur Reserse Narkoba ya Polda Metro Jaya ini sudah dipecat. Ya kalau kita sih rakyat ya, sindikat pemerasan mulai dari kombes, kompol, AKP dan lainnya ya jangan hanya dipecat ya, harus dipidanakan. Ya inilah orangnya ya. Kalau kita masyarakat pinginnya mereka dihukum 20 tahun ya. Kalau orang biasa juga melakukan pemerasan langsung diborgol, terus ditampilkan ke depan umum ya, konvers ditampilkan di depan umum. Jadi janganlah perlakuan itu berbeda ketika yang melakukannya adalah polisi gitu loh ya. Inginnya ya kita ditampilkan mereka diborgol, diumumkan ke publik, dipidana. Itu enak kali ya menggunakan kewenangannya memeras. Udah gitu warga negara asing juga ya, Malaysia, Singapura, Taiwan. Kok bisa orang ini sampai sekarang nggak diborgol dan ditampilkan ke depan umum? Ini loh, borgol langsung itu loh. Truno menyebut putusan pemecatan terhadap dua anggota Polri itu didasarkan hasil sidang etik yang digelar TNCC Mabes Polri. Sidang digelar selama lebih dari 12 jam ya, dan menghadirkan sejumlah saksi. Terus ternyata ya polisi pemeras ini sebenarnya bukan hanya ini aja ya. Dalam sejumlah berita juga banyak gitu loh. Memang sudah budaya pemerasan di tubuh Polri ini gitu loh, menggunakan kewenangannya. Ya kasus terakhir ya, buntut kasus Guru Supriyani, ex Kapolsek Baito didemosi. Bayangkan udah meras, kalau orang lain meras ditangkap ya di luar kepolisian, tapi kalau ini polisi sangat sayang pada anggotanya yang memeras, cuma didemosi. Bayangkan ya, mantan Kapolsek Baito Konawe Selatan Ibda Muhammad Idris dinyatakan bersalah karena meminta uang 2 juta kepada pihak Supriyani. Nggak ditangkap, nggak dipidana, memeras, malah didemosi, cuma turun jabatan aja. Aduh, parah kali ini Listio, pantasan aja sentimen negatif, hancur-hancuran
kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, 126 triliun dibayar rakyat. Inilah dia. Polda Sulawesi Tenggara menjatuhkan sanksi terhadap mantan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Ibda Muhammad Idris, berupa demosi dan penempatan khusus patsus buntut kasus penerimaan uang 2 juta dari guru honorer SD Negeri Baito Supriyani. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Komisaris Besar Iis Christian mengatakan pihaknya telah selesai melaksanakan sidang kode etik terhadap 2 personal Polri yang pernah bertugas di Polsek Baito, yaitu Kapolsek Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin. Sidang kode etik karena permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak guru honorer SD 4 Baito Supriyani yang terkait perkara yang sedang ditanganinya. Memeras tapi nggak ditangkap, nggak dipecat dari polisi. Aduh, Iin Christian mengungkapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang kode etik tersebut, Ketua Komisi menyatakan Ibda Muhammad Idris terbukti melakukan pelanggaran berupa meminta bantuan uang tunai kepada pihak Supriyani. Memeras, ya, kok pakai acara berupa istilahnya berupa meminta bantuan uang tunai, itu kan memeras. Ketua Komisi Sidang Etik Kode Etik menjatuhkan putusan hukuman berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga sanksi etikanya berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Enak kali ya. Jadi dipatsuskan 7 hari, itu pun kalau benar. Demosi 1 tahun. Aduh, ringan kali. Udah menyalahgunakan wewenangnya ya sebagai polisi, memeras 2 juta, nggak dipecat dan dipidanakan. Ini kan si Listio Sigit Prabowo ini Kapolri abal-abal sih. Bagaimana ini coba? Aduh. Begitu pula dengan Aibda Amiruddin yang terbukti dalam persidangan melakukan pelanggaran berupa meminta uang kepada pihak Supriyani sebesar 2 juta dan dijatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan didemosi selama 2 tahun, serta sanksi etika berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi ini Aibda Amiruddin cuma 21 hari patsus kalau benar, ya, karena nggak ada kita tahu di mana itu patsusnya ya. Terus demosi selama 2 tahun, entah apa itu definisi demosinya, maksudnya apa? Demosi turun jabatan atau ringan kali. Kalau begini ringan ya pantasan aja anggota lain nanti di polsek lain semua melakukan pemerasan dan tidak ada cuma demosinya ya 1 tahun 2 tahun terus dipatsus kalau benar ya. Mana foto patsusnya dia dipatsus ya, siapa yang percaya ya. Oke, ini kasus pemerasan 2 juta terhadap guru honorer Supriyani di Konawe Selatan. Selanjutnya ini ya, 4 polisi di Medan peras transpuan ini transgender mungkin ya, 100 juta sudah ditransfer 50 juta. Ini dia lah, 4 polisi di Medan memeras. Jadi budaya memeras ini di kepolisian sudah menjadi seperti minum air ya, seperti hal biasa. Deca 27 tahun, seorang transgender asal kota Medan mengaku diperas 100 juta oleh polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Dia pun telah mentransfer 50 juta. Terkait hal itu, Propam Polda Sumut bergerak cepat. 4 personal yang terindikasi melakukan pelanggaran masih kami periksa, belum dipatsus. Tuh, ya. Belum dipatsus, paling sekarang tetap jadi polisi, 4 polisi itu ya, pemeras itu ya, karena ya polanya ya memang nggak dipecat ya, cuma dipatsus, demosi. Enak kali memang polisi ini ya, nggak tahu malu memang Listio Sigit Prabowo ini sebagai Kapolri, hancur-hancuran moralitas apanya.
anggotanya ya. Kata Dudung, pihaknya sudah mengantongi barang bukti soal dugaan pemerasan itu. Sekarang barang bukti ada di Propam, kami amankan. Kami masih berkomunikasi dengan pengacara Deca. Uangnya akan kami kembalikan. Uangnya dikembalikan, selesai perkara. Ya, aduh. Kalau uangnya dikembalikan, ini nanti kami komunikasikan dengan pihak pelapor. Kalau pelapor mau cabut, ya itu terserah. Tergantung mereka. Kalau memang mau diproses, semua barang bukti diproses pidana. Aduh, parah kali ya, dikembalikan uang. Aduh, apa begini ya ceritanya Listio? Ya, udah diperas. Setelah dibalikkan, ketahuan publik, viral, dibalikkan uangnya selesai. Saya yakin 4 polisi ini tetap jadi polisi sekarang di Medan, dan pasti sedang memeras juga itu, karena nggak ada hukuman. Harusnya kan hukum pecat pidanakan gitu loh. Kalau kau Kapolri yang bersih dan tegas, Listio tahe Kapolri mau Kapolri label. Terus ada lagi nih kasus, Polri janji hukum polisi yang peras turis Jepang di Bali. Pelaku merupakan 2 anggota polisi dari Polsek Pekutatan. Mereka diduga meminta 900.000 ke seorang turis turis Jepang. Bayangkan, turis Jepang juga diperas oleh 2 polisi Polsek Pekutatan. Jadi bayangkan ya, jadi WNA ini sudah, turis-turis ini sasaran empuk ya, untuk diperas oleh polisi. Ya, Mabes Polri menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi anggotanya yang mencoreng institusi, termasuk melakukan pemungutan liar berkedok operasi lalu lintas. Hal ini terkait dengan polisi bernama MD Windia yang diduga anggota Polsek Pekutatan telah memeras seorang turis asal Jepang di Jembrana, Bali. Terus hasilnya apa? Ini pasti yakin gue nggak dipecat juga ini 2 orang polisi di Polsek Pekutatan Jembrana, Bali ya. Yakin saya. Ya. Yakin belum dipecat dan sekarang masih polisi dan sedang memeras terus, berulang terus polanya. Ini kepolisian apa yang dibiayai negara? Udah cukup gajinya, tunjangannya, LP-nya dari rakyat, kok masih aja mengkhianati pekerjaannya ya, sampah. Lanjut lagi ya, dari Tempo Februari 2023. Kasus polisi pun memeras polisi, bayangkan ya. Jadi bukan hanya polisi, di luar polisi korbannya, memeras polisi juga. Kasus polisi peras polisi, Bribka Madih akan dikonfrontasi dengan penyidik yang diduga minta 100 juta. Polda Metro akan mengkonfrontasi antara Bribka Madih yang mengaku diperas oleh seorang penyidik saat mengurus sengketa tanah orang tuanya. Hasilnya apa? Adapun penyidik berinisial TG, siapa namanya? Kok pakai inisial? Yang disebut meminta uang 100 juta dan bagian tanah seluas 1000 meter persegi itu disebut telah pensiun. Waduh, berarti selama karirnya sebelum pensiun sudah memeras terus ini ya, TG ini ya. Sama seperti Donat Perlaungan Simanjuntak ya, Kombes. Gak tahu malu ya. Udah dikasih makan sama rakyat, malah menggunakan kepolisian untuk memeras. Akan melakukan konfrontasi antara Bribka M dan penyidik berinisial TG yang saat ini sudah purna tugas, kata Kombes Truno Yudo. Ada nggak polisi yang nggak suka meras? Bingung gue. Aduh, rusak kali ya. Nah inilah, telah terjadi jual beli bla bla bla. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang melakukan pemerasan ini nggak dipecat, nggak dipidana, dan berkumpullah di kepolisian polisi-polisi kotor yang suka meras. Itulah Listio Sigit Prabowo, apamu, prestasimu. Ya. Nah ini kasus di Medan, bagaimana ini 4 polisi ini tetap nggak dipecat? Tinggal dikembalikan uangnya yang sudah ditransfer, selesai masalah.
Ya kalau kayak gitu koruptor juga, balikkan uangmu ya, nanti dimaafkan, selesai masalah. Berlaku juga dong Listio Sigit Prabowo pada maling motor, ya, maling pepaya, jambu, dan lainnya. Semua balikkan, udah selesai masalah, nanti ulangi lagi. Bahaya kali kayak gini ya, moralitas kepolisian begini ya. Ada kesempatan memeras. Ya nggak cukupnya sama kalian 126 triliun Listio. Nggak cukup. Ya bak. Ya guru honorer pun di apa? Gajinya berapa lah guru honorer ini? 300.000. Tega memeras 2 juta. Moralitas apalah kepolisian ini? Polisimu ini Listio. Bahasa madang bepo tuh seden. Tuh binangan. Ini kayak mana lah selesainya ini kasus ini nanti? PTDH pura-pura, nanti banding, lupa masyarakat, langsung lagi batal lagi seperti Cuk Putranto. Ya sudah sempat PTDH banding dia, tiba-tiba jadi polisi lagi, kau promosikan jabatan lagi itu Cuk Putranto. Merekayasa kasus Brigadir Joshua ya, dengan Verdi Sambo dan lainnya. Ya bak, sentimen negatif kau bilang akhir tahun itu 46%, 99% Listio rakyat Indonesia negatif terhadap institusimu. Paling 1% keluarga kalian aja itu ya. Oke pemirsa ya, kita ungkap semua, bongkar semua ya, keburukan kepolisian ini ya, bukan karena kita bias personal, no, karena kita yang biayain loh. Mereka harus pengayom masyarakat. Kenapa? Kalau di negara maju itu yang peradaban tinggi, kalau waktu saya kuliah di Jepang dulu ya 5 tahun, itu polisinya itu naik sepeda menyapa warga, mengidentifikasi masalah, naik sepeda mereka itu gitu, dan sangat ramah gitu loh. Jadi ketika kita berjumpa dengan polisi di situ, bukan malah takut, malah senang, aman gitu loh, bahagia, diwawancarai pun senang, ditanyai apapun. Tapi kalau di sini ya duduk-duduk ya nonton sinetron di polsek itu ya, kita laporkan. Saya pernah melaporkan sesuatu, nggak selesai gitu loh, seolah-olah kita yang butuh, padahal itu pekerjaan dia. Mana adalah kita lihat di polsek-polsek itu ya, jalan kaki atau naik sepeda, mengidentifikasi masalah, mengenali permasalahan warga ya, padahal banyak sekali mobil-mobil di situ ya. Kalau untuk mengawal bus pariwisata dan lainnya cepat kali itu karena ada uangnya ya. Coba kita laporkan apapun ya, misalnya hilang kambing, hilang ayam, hilang motor, nggak selesai itu ya, malah uang nanti diminta. Inilah 126 triliun, untuk apalah itu Pak Prabowo dikasih ya. Harus jangan ada statistik, ada bank data atau ada database ya, kemalingan yang dirasakan masyarakat, keresahan, kemalingan ini itu selesai enggak gitu loh. Mana database-nya Listio Sigit Prabowo? Karena apa? Profesionalisme, integritas yang kau dengungkan dalam moto presisi omong kosong itu ya, harusnya ada database-nya setiap kejahatan walaupun kecil. Karena dari yang kecil itulah bisa dinilai kinerja kalian. Ketika kami melaporkan kehilangan ayam, kambing, ternak, motor, dan lainnya, bahkan kehilangan kolor di jemuran, harus bisa kalian selesaikan itu. Semua harus kalian selesaikan. Dan harus ada database-nya. Mana database-nya? Presisimu itu saja, Dumas presisimu itu sampah. Saya laporkan 6 kali. Ya, rekayasa video CCTV digital. CCTV. Kasus Jessica Wongso. Otaknya siapa? Kapolda Metro Jaya 2016. Tito Karnavian dan Krisnamurti. Muhammad Nual Azhar sebagai ahli forensik digital penipu. Nggak ada responnya kan? Sampah itu. Dumas presisimu itu.
Oke pemirsa ya, kita terus menyuarakan supaya Prabowo Subianto sebagai presiden itu membenahi ini. Kalau nggak bisa dibenahi Pak, sayang 126 triliun itu, bubarkan, bentuk yang baru. Banyak Pak, para sarjana sekarang menganggur, tinggal dilatih sedikit penyidikan, penyelidikan dan segala macam itu gampang. Yang penting moralitasnya dulu yang paling penting. Itu yang paling penting. Apalah kalau jadi penyidik cuma kasus-kasus recehnya banyak di masyarakat. Moralitas yang paling penting, kemauan bekerja untuk bangsa. Oke, pemirsa, sampai sekian dulu. Terima kasih. Horas.